Bahlil Lahadalia, Jejak Langkah dan Dugaan Kejahatan. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Biodata dan latar belakang. Nama lengkap, Bahlil Lahadalia. Tempat tanggal lahir, Banda, Maluku Tengah, tanggal 7 Agustus tahun 1976. Pendidikan terakhir, S1 Universitas Port Numbai, Jayapura. Karir awal, aktivis HMI, pengusaha lokal di Papua. Posisi jabatan, Ketua Umum HIPMI, tahun 2015 sampai tahun 2019. Kepala BKPM, tahun 2019 sampai tahun 2024. Menteri Investasi Kepala BKPM, tahun 2021 sampai tahun 2024. Bahlil dikenal sebagai orang tim Jokowi yang sangat setia. Namun kesetiaan itu disinyalir bukan karena ideologi, tapi karena protek bisnis. Kedekatannya dengan lingkaran Jokowi membuka peluang kekuasaan dan ekonomi luar biasa. Dugaan kejahatan strategis sejak 2014. Berikut ini daftar dugaan kejahatan yang teridentifikasi dari penelusuran rekam jejak Bahlil sejak 2014. Beberapa sudah mencuat ke publik, beberapa lainnya masih tertutup atau belum diungkap secara formal. A. Korupsi investasi dan perizinan. Kasus. Sebagai Kepala BKPM dan Menteri Investasi, Bahlil punya kuasa penuh atas perizinan investasi skala besar. Terdapat banyak dugaan bahwa ia memfasilitasi perizinan, kilat, untuk perusahaan-perusahaan tambang, smelter, hingga perkebunan sawit, termasuk milik pengusaha-pengusaha yang terkait dengan lingkar Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Contoh dugaan, izin cepat untuk perusahaan China dalam proyek smelter nikel di Sulawesi. Perizinan kawasan industri di Morowali dan Halmahera tanpa konsultasi publik. Penolakan terhadap investasi non-oligarki. Mengatur IUP, izin usaha pertambangan, untuk elit tertentu. Akibatnya, kerusakan lingkungan parah, masyarakat adat tergusur, konflik horizontal, serta pengabaian terhadap prinsip tata kelola yang baik, good governance. Konflik kepentingan dalam proyek strategis nasional. Kasus. Bahlil diduga mengatur proyek-proyek PSN, proyek strategis nasional, agar jatuh ke tangan rekanan politik tertentu. Contoh dugaan, proyek di IKN dikondisikan untuk dimenangkan oleh konglomerat pro-Jokowi. Intervensi terhadap proses tender proyek pembangunan pelabuhan di Papua. Akibatnya, pemerataan ekonomi menjadi ilusi. Yang kaya makin kaya, rakyat kecil tetap tertinggal. Proyek-proyek strategis menjadi ajang dagang sapi elit. C. Manipulasi data investasi. Kasus. Data realisasi investasi yang dipublikasikan BKPM, Menteri Investasi seringkali tidak transparan dan diragukan akurasinya. Contoh dugaan, klaim bahwa investasi China tertinggi, tapi mayoritas tidak menghasilkan pajak. Banyak investasi hanya berbentuk paper company untuk memutihkan dana hitam. Akibatnya, rakyat dibohongi. Rezim membangun narasi kemajuan ekonomi padahal angka-angka hanya fatamorgana statistik. D. Penjarahan sumber daya alam melalui skema OSS, Online Single Submission. Kasus. OSS yang dicanangkan untuk kemudahan perizinan justru jadi alat memuluskan proyek-proyek eksploitatif tanpa kontrol rakyat. Contoh dugaan, perusahaan tambang dapat izin tanpa AMDAL yang valid. Pencabutan izin yang digunakan untuk pembersihan lahan, sebelum dialihkan ke pihak tertentu. Akibatnya, negara menjadi alat korporasi, bukan penjaga rakyat. Masyarakat lokal dirugikan, tanah-tanah adat hilang. E. Dugaan keterlibatan dalam penyelundupan nikel ke China. Kasus. Terdapat dugaan keterlibatan dalam pembiaran atau fasilitasi penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel ke China, kasus yang juga menyeret nama Bobi Nasution dan Airlangga Hartarto. Akibatnya, kerugian negara diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah, potensi royalti hilang, dan harga nikel nasional dimanipulasi pasar gelap. Akibat sistemik terhadap rakyat Indonesia, lingkungan hancur, terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Petani dan nelayan tergusur, digantikan pabrik dan tambang oligarki. Kemiskinan struktural meningkat, karena rakyat tidak diberi akses terhadap sumber daya. Kehancuran sistem hukum, karena aparat dijadikan alat legalisasi korupsi berjubah investasi. Kehilangan kedaulatan ekonomi, karena investasi dikuasai asing tanpa keberpihakan kepada UMKM. Strategi memproses hukum dan memenjarakan Bahlil.
Untuk membawa Bahlil ke pengadilan, dibutuhkan strategi hukum yang presisi dan dukungan publik luas. Langkah-langkahnya, audit forensik BKPM dan Kementerian Investasi tahun 2019 sampai tahun 2024. Tracing aliran dana ke perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Bahlil. Pemeriksaan silang data OSSVS realisasi lapangan. Pemeriksaan terhadap aliran ekspor-impor nikel, sawit, dan smelter. Penyidikan oleh Kejaksaan Agung atau KPK yang independen dari Jokowi. Mendorong pengadilan HAM lingkungan, khususnya terkait kerusakan ekosistem akibat izin yang dikeluarkan secara semena-mena. Membuka ruang whistleblower nasional, agar rakyat bisa ikut serta mengungkap. Apa resiko bila tidak ditindak? Investasi akan tetap digunakan sebagai topeng pencurian sumber daya alam. Prabowo akan diwarisi bom waktu dalam bentuk korupsi investasi. Rakyat makin skeptis terhadap negara. Reputasi Indonesia ambruk di mata investor sejati. Oligarki akan kembali berkuasa dalam bentuk baru, menghancurkan semangat reformasi. Profetik arahan Allah terhadap Indonesia. Dalam keheningan sejarah, Tuhan tidak diam. Allah mengizinkan segala kejatuhan ini sebagai panggilan untuk pertobatan nasional. Arahannya, hentikan pengkhianatan terhadap tanah dan rakyat. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pemimpin yang benar akan memotong jaringan korupsi sampai ke akar. Investasi harus pro rakyat, pro UMKM, pro lingkungan. Tuhan akan memulihkan Indonesia jika bangsa ini kembali kepada kebenaran dan keadilan. Penting, Bahlil Lahadalia bukan sekadar individu. Ia simbol era Jokowi, oligarkis, manipulatif, dan anti-transparansi. Menangani Bahlil bukan hanya soal hukum, tapi soal menyelamatkan masa depan Indonesia. Indonesia sedang berada di persimpangan, melanjutkan kebusukan masa lalu, atau membuka lembaran baru bersama Tuhan, rakyat, dan pemimpin sejati. Bangkitlah Indonesia, saatnya membersihkan negerimu, saatnya mendengar suara Tuhan.